Kabupaten Garut berawal dari pembubaran Kabupaten Limbangan tahun 1811 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda William Daendels dengan alasan merosotnya produksi kopi. Pada tanggal 16 Februari 1813, Letnan Gubernur Hindia Belanda Raffles membentuk kembali wilayah Kabupaten Limbangan yang beribu kota di Suci. Akan tetapi, kota Suci terlalu sempit untuk sebuah kabupaten. Berkaitan dengan hal tersebut, Bupati Limbangan kala itu, RAA Adi Wijaya, membentuk panitia untuk mencari tempat yang cocok untuk ibu kota kabupaten. Awalnya, panitia menemukan Cimurah kurang lebih 3 km sebelah timur Suci. Akan tetapi, saat itu air bersih sulit ditemukan. Kemudian, panitia terus mencari ke arah barat Suci dan kurang lebih 5 km ditemukanlah sebuah tempat yang tanahnya subur, memiliki mata air yang mengalir ke Sungai Cimanuk, serta pemandangan alam yang sangat indah dikelilingi gunung-gunung. Saat ditemukan mata air berupa telaga kecil yang tertutup semak belukar berduri, salah seorang panitia berkebangsaan Eropa, tangannya kakarut. Dalam hal ini tergores sampai berdarah dan mengatakan Gagarut. Sejak itu, tanaman tersebut disebut Ki Garut dan Telaga Cigarut, yang tempatnya sekarang digunakan bangunan SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Garut. Selanjutnya, ide pemberian nama Garut direstui RAA Adi Wijaya untuk mengganti nama Kabupaten Limbangan. Tugu ini sebagai tanda peletakan batu pertama pada tanggal 15 September 1813 untuk membangun sarana dan prasarana ibu kota seperti rumah tinggal, pamengkang, gedung pendopo, kantor asisten presiden, masjid agung, alun-alun, Babancong. Di Babancong ini, Presiden Soekarno pernah berpidato di tengah masyarakat Garut pada tanggal 8 Desember 1960. Pada waktu yang bersamaan, Presiden Soekarno menyerahkan plakat penghargaan kepada Kabupaten Garut yang dinobatkan sebagai kota terbersih se-Indonesia dengan sebutan Kota Intan. Pada masa kolonial, Garut memiliki lambang daerah yang menitik beratkan pada gambar 2 ekor harimau, keris, dan sebuah mahkota. Kemudian, pada tahun 1981, seiring dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 1981 tentang lambang daerah pun berubah hingga saat ini. Dalam perda itu disebutkan bahwa lambang daerah menggambarkan nilai-nilai potensi alam wilayah Kabupaten Garut. Bupati yang menjabat di Kabupaten Garut dari masa ke masa, RAA Adi Wijaya, Raden Tumenggung Kusumadiningrat, Raden Adipati Surya Natakusuma, Raden Adipati Arya Wiratanudatar. Beliau adalah Bupati keempat Limbangan sekaligus Bupati pertama Kabupaten Garut berdasarkan Surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 60 tanggal 7 Mei 1913, nama Kabupaten Limbangan menjadi Kabupaten Garut. Bupati RAA Wiratanudatar menikah dengan Raden Ayu Lasminingrat, putri dari Raden Muhammad Musa, penghulu Kabupaten Garut. Raden Ayu Lasminingrat adalah satu-satunya perempuan yang pada saat itu mahir berbahasa Belanda. Tahun 1912, Raden Ayu Lasminingrat mendirikan sekolah istri yang kini bangunannya digunakan sebagai SDN Ranggalawe. RAA Surya Kartalegawa, RAA Muhammad Musa Surya Kartalegawa, Raden Tumenggung Endung Surya Putra, Raden Kali Wiratmaja, Raden Tumenggung Agus Padmanegara, Raden Tumenggung Kartahudaya, Raden Muhammad Sabri Kartasomantri, Raden Muhammad Noh Kartanegara, Raden Gahara Wijaya Surya, Letnan Kolonel Akil Ahyar Mansur,
Raden M. Bob Yakob Ishak, Dr. Anas R. Muhammad Syamsuddin, Insinyur Hasan Wirahadi Kusuma, Letnan Kolonel Iman Sulaiman, Letnan Kolonel Kavaleri Taufik Hidayat, Haji Momon Ganda Sasmita Sarjana Hukum, Dr. Anas Haji Toharudin Gani, Dr. Anas Haji Dede Satibi, Haji Agus Supriyadi Sarjana Hukum, Memo Hermawan, Haji Aceng HM Fikri SAG, Haji Agus Hamdani GS SPDI, Haji Rudi Gunawan SH MHMP. Dengan dipaparkannya sejarah pemerintahan Kabupaten Garut ini, kami berharap semua masyarakat mengetahui serta mengenang bagaimana kabupaten kita tercinta terbentuk dan akan terus merasa bangga sehingga mampu menjaga dan melestarikannya.